Kita mendengarlah bagaimana Ibu Mega itu gendeng banget kalau kader itu nggak mau nurut. Dalam arti nggak nurut sama sikap partai ya, ideologi partai. Lihat bagaimana Ibu Mega ngingetin Airin tuh. Keras. Tapi Airin tuh nganggap ya seperti itulah seorang ibu yang sayang sama anaknya. Teruntuk Ahokers, video ini mungkin bisa disebut analisa. Pilkada ini bukan tentang seorang Ahok semata. Ini tentang Indonesia yang dimulai dari kota Jakarta. Gua adalah orang yang sangat menginginkan Ahok, suka sama kepemimpinan beliau. Yang tastes hajar sana hajar sini, koruptor dipermalukan sama dia, orang pun takut main-main, blak-blakan lagi. Gua banget lah itu. Tapi gua nggak mungkin meniru gaya Ahok. Bisa-bisa tidur di luar saya, Pak. Kita itu perlu sedikit turunkan ego bahwa lawan kita saat ini adalah penguasa yang menyimpan beberapa skenario dan beberapa kali menunjukkan niatnya untuk mengikis proses demokrasi di Indonesia, mengabaikan perjuangan reformasi. Sehingga hasilnya banyak partai sekarang lupa sama ideologinya, mengabaikan suara masyarakat. Ibaratnya jadi sampah semua itu. Kita itu butuh strategi berdasarkan persatuan. Strategi out of the box yang kemungkinan itu tidak bisa diperkirakan oleh istana. Karena kita tahu PDIP itu partai kader. Dan kita tahu betapa konsistennya seorang Ibu Megawati. Gua yakin banyak orang memperkirakan untuk majuin Ahok. Cuma kalau kita lihat di Jakarta, survei Ahok itu berada pada posisi 2. Sekitar 30%-an. Jaraknya sangat dekat dengan Ridwan Kamil. Sedangkan di posisi pertama, nama Anies Baswedan itu sudah 40%-an. Di sisi lain, PDIP satu-satunya partai besar yang bakal head to head dengan Koalisi Indonesia Maju. Artinya secara mesin partai ini tidak unggul. Kalau kita melihat data survei dan posisi partai ini, Ahok itu kemungkinan besar stagnan. Kenapa bisa stagnan? Pertama, suaranya dari awal sudah terpecah ke Ridwan Kamil karena mesin partainya tidak lagi sama dengan yang lalu. Kedua, Ahok sulit mendekati kelompok-kelompok hijau. Dan ketiga, sulit meyakinkan pendukung Anies. Sedangkan Anies, dia sudah pasti membawa suara masyarakat yang menginginkan perubahan. Yang lagi jengkel karena partai-partai seperti PKS, Nasdem, PKB, meninggalkan Anies. Bahkan kalau kita lihat survei internal partai, meskipun partainya tidak mengusung Anies, tapi kader-kader itu masih memilih Anies. Lalu kita melihat fakta lain. Si Mulyono ini lebih takut sama Anies Baswedan ketimbang Ahok. Ini siapa lagi yang ngasih nama Mulyono? Mulyono. Kenapa sih Mulyono ini takut sampai buzzer-buzzernya itu mendorong kita mengusung Ahok, menciptakan persepsi panas-panasin supaya bukan Anies. Masif loh itu buzzernya. Jawabnya ya Anies akan mengganggu momentum anaknya di 2029. Kita semua tahu anaknya pasti tidak cukup puas dengan posisi itu. Kita bisalah melihat usaha-usaha dia menggagalkan pengusungan Anies. Coba tanya sama Cak Imin, Surya Paloh, mereka lebih tahu lah itu. Kalau Ahok yang maju, itu pasti nggak akan mengganggu kepentingan dia di pertarungan selanjutnya. Jadi kalau gua melihat situasi ini, dan jika gua adalah ketua umum, gua mungkin akan mengambil Anies Baswedan ketimbang Ahok. Selain modalnya cukup kuat, PDIP dan Anies Baswedan itu dalam posisi yang sama, yaitu dipermainkan oleh Raja Jawa ini. Jadi sebenarnya udah sama barang ini. Apalagi Anies itu dianggap sebagai simbol antitesa rejim ini. Bayangin ditambah tanduk, jadi barang itu. Makanya kita nggak heran
Dari kemarin itu banyak suara dari bawah yang menginginkan Ahok dan Anies itu bersatu. Sayangnya kan peraturannya nggak boleh. Karena keduanya udah pernah jadi gubernur, nggak bisa mundur jadi wakil. Dan keduanya bukan anak Mulyono. Selama ini kita kan melihat posisi PDIP itu sangat konsisten. Mereka rame-rame ke sana, PDIP-nya diam aja. Bahkan berpotensi nggak bisa nyalonin pun, PDIP itu masih diam. Rakyat yang buka jalan. Ya udah, PDIP harus bersyukur. Sikap ini kan nggak ada nilainya. Dan gua rasa pendukung Anies pun melihat ini respect. Anies pun sama, dia tetap konsisten membawa nilai perubahan, nggak goyang meskipun partai pengusungnya pindah semua. Maka ini momentumnya PDIP untuk memberikan mereka wadah. Jadikan satu konsolidasi yang kuat, dan di 2029 PDIP punya nilai tawar yang lebih besar. Yang sangat jelas kedua ini berpotensi mematikan langkah anak Mulyono. Gua rasa pendukung Anies sepaham sama gua soal ini. Nah, ini kan menurut analisa gua, mungkin ada perdebatan karena ideologi atau macam-macam. Ya setahu gua Pak Anies tuh nasionalis lah. Kemarin kan waktu Pilpres aman-aman aja, selama jadi gubernur juga nggak ada masalah. Sebelumnya kan pernah ikut kampanye juga buat Jokowi, deklarasi Nasdem juga dia muncul. Dia juga dari keluarga yang ikut dalam proses kemerdekaan. Keluarganya ya, bukan dia. Jadi latar belakangnya nggak bisa kita bantah itu. Sebenarnya basis pemilih Anies ini kan sama dengan pemilih Prabowo di 2019 tuh. Ditambah lagi Gen Z, milenial yang kritis, kita bisa lihat di desak Anies itu. Itulah pemilihnya. Yang dipermasalahkan orang saat itu ya caranya untuk menang, sehingga muncullah persepsi-persepsi politik. Anies itu kan tanpa partai, jadi memang strategi politik yang terjadi saat itu ya pasti mengikuti arahan partai pengusung. Kita tahulah partai apa yang dekat ke sana. Kemarin aja perwakilan partai itu ketemu kok sama ketuanya yang udah dibubarin itu. Kita pun tahu yang motong video Ahok dari partai mana itu. Jadi harusnya yang kita kritisi itu ya partai-partainya. Karena dia yang buka jalan bermain-main di ranah ini. Kan selepas peristiwa itu kan orang makin sadar, makin sadar. Ini kan ujungnya ke calon presiden 2019. Yang lebih diuntungkan dari peristiwa itu ya bapak satu itu. Masyarakat udah mati-matian buat dia, udah berdarah-darah buat dia. Udah didoakan lagi secara live gini tuh. Ingat gak? Dengan gampangnya lo pindah jadi menteri. Makanya konstituennya itu lari ke Anies. Itulah kenapa Anies punya basis yang kuat sehingga mampu nyapres di 2024. Karena dialah tokoh yang mewakili kegelisahan masyarakat atas rezim ini. Ini bukan pembenaran loh. Gua kan orang yang menentang cara-cara itu juga. Gue ngekritik juga itu Anies saat masa kampanye itu. Karena dia tidak pernah berstatement untuk stop menggunakan itu. Tapi gue juga mesti paham kondisi calon seperti apa saat itu. Apalagi status dia bukan orang partai. Ya syukurnya kita mengetahui lah kedua tokoh ini antara Ahok dan Anies tidak ada masalah personal. Ya itulah cara kerja peristiwa politik kita. Keinginan kita yang menyatukan dua tokoh ini karena musuh kita itu monster yang merusak tatanan negara kita demi ambisi pribadi dia. Jadi poinnya, analisa gua, PDIP kalau mau cabut akar kekuasaan Mulyono, sebaiknya majuin Anies. Kita mendengarlah bagaimana Ibu Mega itu gendeng banget kalau kader itu nggak mau nurut. Dalam arti nggak nurut sama sikap partai ya, ideologi partai. Ibu Mega tentu tidak mau partainya itu dipakai cuma batu loncatan aja. Udah dapat jabatan langsung nggak jelas suaranya. Jadi ada sebuah trauma politik yang membekas pada PDIP. Yang semua orang tahu itu dibuat oleh keluarga Solo. Lihat bagaimana Ibu Mega ngingetin Airin tuh. Keras. Tapi Airin tuh nganggap ya seperti itulah seorang ibu yang sayang sama anaknya. Nah ini pun berlaku ke Anies dan kadernya sendiri yang berpotensi untuk dimajukan. Kalau sudah dimajukan ya perjuangkanlah nilai partai itu dalam pemerintahan.
Kalau PDIP itu kan sosialis, marxisme, perhatian sama wong cilik. Ya itu yang diperjuangkan saat menjabat. Tentu kita akan lihat update selanjutnya. Mungkin lo punya analisa yang berbeda. Apakah Anies pantas dipilih atau kembali pada kader seperti Ahok? Boleh lo tulis di kolom komentar. Yang pasti lo dan gua sepakat kalau kita ingin supaya demokrasi kita itu tumbuh kembali. Yang dipertarungkan adalah ide, gagasan, nilai, bukan gonta-ganti konstitusi, nepotisme. Aduh, kacau. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.